Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, di video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi dashboard untuk PNBP ya, di mana PNBP ini adalah singkatan dari penerimaan negara bukan pajak. Nah, jadi yang kita ketahui di sini atau yang kita ketahui semua tentang PNBP ini, dia ini adalah penerimaan negara bukan pajak. Jadi istilah dari bentuk pendapatan negara ya, yang tidak bersumber dari pajak gitu. Nah, jadi PNBP ini merupakan satu unsur yang anggaran pendapatan dan belanja negara selain penerimaan perpajakan dan penerimaan hibah gitu. Nah, kira-kira apa aja sih untuk contoh dari PNBP itu? Misalnya ya, PNBP itu misalnya dia ada di bagian layanan paspor, kitas, perpanjangan SIM, pembayaran tilang, itu kalau misalnya di di kepolisian ya. Nah, kalau misalnya di tempat-tempat lain tuh banyak ya yang masuk dalam kategori PNBP gitu. Nah, kebetulan yang di sini yang saya akan tunjukkan adalah contoh dari aplikasi sederhana, yaitu dashboard penerimaan negara bukan pajak untuk kategori pelabuhan perikanan ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Oke, nah jadi ini adalah contoh dashboard untuk mencatat ya penerimaan negara bukan pajak di kategori pelabuhan perikanan. Nah, di sini udah saya buatkan form login bentuk seperti ini ya. Jadi di sini username-nya udah saya tentukan ya. Kalau misalnya teman-teman mau mendaftarkan user yang lain, cukup klik di bagian daftar sini, nanti dia minta password admin, lalu kita masukkan misalnya admin 123 ini kalau misalnya saya ingat ya. Nah, dia kayak gini hasilnya. Oke. Jadi tinggal kita masukkan nama admin siapa, passwordnya berapa gitu, tinggal kita daftarkan. Oke, di sini langsung aja saya pakai user yang ada, terus saya masukkan passwordnya. Oke, klik login. Nah, maka hasil dashboardnya seperti ini teman-teman ya. Sederhana tapi dilihat itu enak gitu. Nah, jadi dari dashboard ini adalah contoh sampel dashboard yang bergerak untuk mencatat penerimaan negara bukan pajak di bagian atau di kategori pelabuhan perikanan. Nah, di sini ada beberapa bagian yang saya buatkan dashboard. Pertama ini di bagian pendapatan pengguna sarana dan prasarana sesuai dengan TUSI. Ada lagi, jadi ini adalah per bulan ya teman-teman ya. Jadi dashboardnya ini dia per bulan. Jadi ini ada bulan Januari ya, bulan 1 sampai dengan bulan Desember. Jadi target tahun lalu 0 karena ini pencatatannya dimulai pada tahun 2022. Jadi tahun 2021 itu 0 gitu. Terus target untuk di tahun 2022 kemarin itu adalah segini ya, di bagian kategori ini. Yang tercapai itu segini. Jadi dia tercapai 105,70%. Nah, yang ini ya, ini adalah pendapatan jasa pelabuhan perikanan. Nah, jadi targetnya itu adalah 82 juta tapi tercapai 219 juta sekian. Makanya di sini dia persennya itu 267,07%. Karena memang di sini dia tahun lalu nggak ada ya gitu. Terus di bagian umum ya, PNBP umum, nah, di sini untuk targetnya itu 82 juta sekian tapi tercapai 219. Oh ya, ini sepertinya ada yang salah ini ya. Oke, nanti kita perbaiki. Nah, di sini targetnya sekian ya. Ini juga kayaknya dia salah ambil data kayaknya ini. Tapi nggak apa deh, nanti kita perbaiki. Nah, berikutnya di bagian bawah ini adalah total pendapatan dari semua kategori ini. Jadi dari 3 kategori ini itu totalnya itu adalah di bagian bawah. Dari Januari sampai dengan Desember. Nah, ini di sini kita bisa melihat poin-poinnya dengan cara mengarahkan mouse-nya seperti ini. Nah, di bagian sini target tahunan ya untuk total semua itu adalah 1 miliar 9 juta sekian gitu ya. Tapi tercapainya adalah 1 miliar 198 juta sekian. Maka di sini persen tercapai 118%. Nah, di bagian sini ini ada grafik pendapatan jenis pelayanan ya. Jadi dari
kategori apa namanya, kategori pertama, kategori kedua, kategori ketiga, ini mereka ada anak buahnya. Artinya ini subkategori dari 3 jenis ini gitu. Nah, maka di sini ada detail pendapatannya gitu. Jadi di sini ada penjualan peralatan dan mesin misalnya, ada penghancur es, ada pemakaian listrik, ada pelayanan pas masuk dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengoperasikan dashboardnya atau aplikasinya? Cukup untuk mengecek dashboardnya ya, kita cukup klik di bagian sini ya. Di sini kita bisa mengecek tanggalnya. Nah, kayak gini ya, seperti ini hasilnya. Jadi data ini itu dimasukkan kemungkinan atau bisa jadi per minggu sekali ya, seminggu sekali, atau misalnya setiap hari kalau misalnya ada, atau mungkin 2 minggu sekali dan seterusnya. Jadi tinggal di input tanggal berapa gitu. Nah, seperti ini hasilnya. Terus untuk bulan juga bisa kita klik ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk bulan ini dia terhubung di bagian grafik pendapatan per jenis layanan, karena di sini itu dia tidak ada keterangan waktu. Jadi keterangan waktunya itu kita ambil dari sini. Nah, ini. Misalnya bulan Maret tanggal berapa. Nah, ini dia berubah pasti. Terus di sini pun juga berubah. Jadi artinya untuk yang ini itu hanya menampilkan ya pada tanggal 1 sampai dengan 17 di semua bulan gitu maksudnya. Nah, kalau tahun dia adanya cuma tahun 2022 karena memang datanya tahun 2022. Nah, terus di sini ada set target, teman-teman. Jadi set target itu adalah dari kategori pendapatan ini kita disuruh milih nih. Jadi misalnya kategori jasa pelabuhan perikanan ya. Terus di sini kita pilih lagi dari kategori jasa pelabuhan perikanan itu di sini apa aja subkategorinya. Misalnya di bagian pelayanan kebersihan. Nah, ini tahun targetnya berapa ya, misalnya kita tentukan tahun target tahun 2023 misalnya. Di sini kita tentukan misalnya targetnya adalah 50 juta. Nah, kita simpan. Oke. Nah, di sini dia langsung ada terisi. Nah, ini jasa pelabuhan perikanan di tahun 2023 seperti itu. Nah, kita tambah lagi misalnya di bagian jasa penggunaan. Nah, ini. Terus kita masukkan lagi di sini ada jasa pengadaan es misalnya. Tahun 2023, targetnya di sini misalnya 25 juta. Simpan. Nah, maka di sini langsung terbentuk lagi ya dengan di sini jasa pengadaan es dengan targetnya 25 juta gitu. Nah, di sini kita coba refresh dashboard. Terus kita klik di bagian tahun 2003 ya. Nah, ini. Nah, di sini tahun lalu muncul nih ya, teman-teman ya. Tahun lalu muncul sudah karena kita pilih 2023 gitu. Tapi yang detail tadi itu belum muncul karena kita belum memasukkan semua kategori target yang ada di sini gitu. Jadi kita harus memasukkan semua kategori pendapatan dan subkategorinya, lalu kita masukkan berapa targetnya. Nah, kalau sudah di sini kita masukkan nih ya penerimaannya. Misalnya kita atur tanggal 4 masuk, terus bulan Januari tahun 2023. Nah, di sini ada kita pilih yang tadi ya. Nah, tadi ini ada jasa pengadaan es, nilainya misalnya untuk bulan Januari itu di minggu pertama misalnya ya. Maksudnya masuk 1.200.000. Nah, kita simpan. Oke, nah di sini dia langsung tercatat juga. Nah, ini dia. Oke, jadi ada jasa pengadaan es. Nah, kita coba refresh dashboard ya. Muncul nih tahun 2023, kita klik. Nah, ini hasilnya ya. Di jasa pengadaan es tahun 2023. Kita cek di sini ya. Nah, kita clear, kita klik lagi 2023. Nah, jadi muncul nih. Tanggal nilai tercapai 1.200.000. Target tahun ini adalah target yang ada di dalam dashboard yang sudah kita masukkan sebelumnya ya. Kita clear dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, jadi kita tinggal mengatur di bagian set targetnya sama pendapatannya, nanti dia akan terisi otomatis gitu. Nah, kalau sudah ya di bagian bawah ini ada pilih tahun target. Jadi di sini setelah tadi kita memasukkan di bagian set target ya teman-teman ya, tadi ada 2 sudah ya ini, yaitu totalnya di sini 75 juta total untuk targetnya.
Maka di sini kita bisa mengecek dengan memilih tahun target. Jadi kita klik di bagian tahun target itu 2023, maka di sini langsung terisi nih ya. Tahun targetnya adalah 75 juta. Untuk capaian tahun kemarin itu adalah 1 miliar sekian ya. Nah, pencapaian target ini segini ya. Karena di sini kita pilihnya itu dia semua tahun. Nah, kalau misalnya kita klik di bagian tahun 2023, nah ini dia terisi masih 1,60% gitu. Jadi di sini dia belum mencapai gitu maksudnya. Karena kita pilih itu tahun semua tahun tadi. Jadi kalau kita klik di bagian tahun 2023, ya terisinya seperti ini gitu. Oke, teman-teman ya, demikian untuk demo ya dari aplikasi dashboard untuk penerimaan negara bukan pajak. Semoga bisa memberikan inspirasi buat Anda. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan sampai jumpa di tutorial video-video selanjutnya.